Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya ajak kita semua membaca 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara-saudara, ketika Paulus menulis surat ini, sekali lagi ini tidak akan pernah terlepas dari konteks perundungan kita sebelumnya. Bahwa ketika ada tumpang tindih di dalam pelayanan, berarti ada indikasi bahwa orang memandang di dalam setiap pelayanan yang dia kerjakan itu lebih penting daripada pelayanan yang lain. Maka potensi-potensi untuk sombong itu semakin besar di dalam pelayanan. Potensi-potensi untuk memegahkan diri itu semakin hari semakin kian nampak. Persoalannya begini, ketika kita mulai sombong dengan setiap pelayanan yang kita kerjakan, secara tidak langsung kita sedang sombong juga di hadapan Tuhan. Mungkin tidak transparan kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saya telah melakukan ini dan itu. Lantas apa yang engkau mau berikan kepada saya, dan bagaimana bisa engkau membandingkan saya dengan orang lain? Yang pasti saya lebih baik daripada mereka. Mungkin kita tidak akan bilang seperti itu. Tapi realitanya ketika kita mulai sombong dengan mengagungkan setiap karya pelayanan yang kita kerjakan, itu menandakan seolah-olah apa yang kita kerjakan di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan murni semuanya kita lakukan sehingga berhasil, dan itu karena kita dan bukan karena campur tangan Tuhan. Di dalam hal ini seakan-akan Tuhan itu hanya sekedar kasih pelayanan yang diminta kita bertanggung jawab dan kita mengerjakan dengan sempurna tanpa campur tangan Allah. Dan hal inilah yang menimbulkan banyak kesombongan di dalam praktek pelayanan. Ini pun yang terjadi di dalam konteks jemaat Korintus. Makanya dalam hal ini Paulus mengatakan dengan tegas, sebagai seorang senior di dalam pelayanan, sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, dia bahkan mengatakan hal ini agar menekan kesombongan orang-orang Korintus. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Wow, ini kata-kata yang sangat tegas. Makanya Paulus memakai dirinya dan Apolos sebagai teladan seorang pelayan. Tentunya ketika mereka memakai dirinya sebagai teladan seorang pelayan, mereka benar-benar menilik diri orang yang pantas dulu menjadi teladan, bukan cuma pada praktek pelayanan, tetapi pada sikap bagaimana melayani. Bukan yang terpenting adalah seberapa banyak pelayanan yang kita kerjakan, saudara-saudara. Bukan seberapa banyak pelayanan yang kita kendalikan, yang kita kontrol, yang kita jalankan. Yang terpenting adalah bagaimana sikap kita ketika memegang setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena cara kita bertanggung jawab di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan terkadang tidak lebih penting daripada bagaimana sikap hati kita sewaktu kita melayani. Makanya Paulus berkata seperti ini, supaya jangan di antara kamu yang menyombongkan diri. Bukankah ini sering terjadi di dalam praktik pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan? Makanya Paulus menggunakan pertanyaan yang tegas, pertanyaan yang lumayan menusuk. Pertanyaan itu bunyinya demikian, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Wow, ini sungguh pertanyaan yang menyakitkan. Seharusnya ini menjadi refleksi bagi kita. Bahkan ketika kita pun disanjung-sanjung di dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita perlu ingat bahwa kita bukan cuma diberikan tanggung jawab oleh Tuhan melayani, tapi kita juga dimampukan Tuhan melayani. Maka tidak pantas bagi kita kalau kita akhirnya ketika disanjung karena pelayanan kita baik dan kita menyombongkan diri. Ingat, Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa, Apolos dipakai Tuhan secara luar biasa, tapi mereka merendahkan diri sedemikian rupa. Karena dengan menyombongkan diri, kita seperti sedang pamer di depan Tuhan bahwa pelayanan yang Tuhan berikan itu membuat saya pantas mendapatkan upah lebih.
Dan seolah-olah keselamatan kita pun yang kita terima merupakan buah dari pelayanan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita merefleksikan ini semua. Bagaimana sikap kita ketika kita melayani Tuhan? Jangan sampai kita pun ternyata mendapatkan pertanyaan dari Tuhan. Seperti pertanyaan Paulus, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Bukankah semua yang baik di dalam ranah pelayanan yang kita pegang, yang kita jalankan, yang kita kerjakan sekarang ini merupakan cara Tuhan menggunakan kita yang tidak layak digunakan ini, supaya kita terlibat di dalam misi Allah yang luar biasa, menjadi berkat bagi sesama? Mari sama-sama kita merefleksikan ini semua, dan kita menghidupi kebenaran firman ini dengan penuh kerendahan hati, supaya kita sungguh-sungguh menjadi alat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan-Mu yang mengasihi dan mencintai kami dengan ketulusan. Bahkan Engkau tahu betapa tidak layaknya kami, namun Engkau memakai kami. Bapa, berikan kami hati yang sadar bahwa kami takkan mampu tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami terus kerendahan hati agar kami belajar bahwa setiap pelayanan kami adalah untuk memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri sendiri. Amin.